saya Erlinda Trikusmawati, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hasil kegiatan PLP 1, yang dimana pada 28 September lalu, saya beserta 6 teman saya yang lain telah melaksanakan observasi lapangan di Sekolah SMP Negeri 103 Jakarta. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk lihat dulu cuplikan dan informasi tentang SMP Negeri 103 Jakarta. SMP Negeri 103 Jakarta beralamat di Jalan R.A. Fadilah, Komplek Kopassus, Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. SMP Negeri 103 Jakarta adalah sekolah standar nasional dan terakreditasi A di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini terdapat 1.033 peserta didik dengan 28 rombongan kelas 7, 8, dan 9, serta 45 guru mata pelajaran. Selain itu, SMP Negeri 103 Jakarta memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Di antaranya terdapat ruang guru, ruang kepala sekolah, 28 ruang kelas, ada pula ruang ekstrakurikuler, ruang OSIS, ruang lab, ruang UKS, perpustakaan, tata usaha, toilet umum, kantin, serta musola. Terdapat juga beberapa wastafel cuci tangan tersebar di pinggir sekolah dan taman yang luas untuk siswa dapat bersantai. Terdapat pula pos jaga satpam dan juga tempat parkir yang luas. Visi dan misi dari SMP Negeri 103 Jakarta. Visi, unggul dalam pengembangan penguasaan dasar-dasar iptek dengan dilandasi oleh imtak, akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur dengan indikator yang pertama, unggul dalam perolehan nilai ujian nasional. Yang kedua, berdisiplin tinggi. Yang ketiga, mempunyai rasa patriotisme yang tinggi. Yang keempat, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Yang kelima, unggul dalam pengamalan kehidupan beragama. Yang keenam, mantap dalam pengembangan kreativitas. Yang ketujuh, andal dalam prestasi non-akademik. Misi. Yang pertama, melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Yang kedua, mengoptimalkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, dana, sarana, prasarana, dan lingkungan dengan dilandasi 3 tertib, yaitu tertib waktu, tertib belajar atau bekerja, dan tertib bersih. Yang ketiga, membangun sistem manajerial yang andal dan terbuka. Yang keempat, atau yang terakhir, menciptakan suasana keagamaan dan kekeluargaan di lingkungan sekolah. Itulah beberapa informasi tentang SMP Negeri 103 Jakarta. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang PLP 1. Apa itu PLP 1? Pengenalan lapangan persekolahan 1 atau biasa disingkat PLP 1 menurut Kemendikbud pada tahun 2017 adalah proses pengamatan atau observasi yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP 1 adalah tahapan pertama program PLP yang merupakan mata kuliah wajib diikuti oleh semua mahasiswa FKIP UHK program studi S1 di semester 5. PLP 1 merupakan program akademik yang hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. PLP 1 bertujuan untuk membentuk pola pikir, perubahan sikap ke arah yang lebih baik, dan penguatan nilai-nilai moral serta jati diri mahasiswa guna membentuk kesiapan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka sebagai seorang calon pendidik. Pada pelaksanaannya, mahasiswa melakukan proses pengamatan atau observasi terhadap lingkungan sekolah serta melakukan wawancara dengan kepala sekolah mengenai struktur organisasi dan tata kelola, peraturan dan tata tertib yang berlaku, kegiatan seremonial formal, kegiatan ekstrakurikuler serta kultur sekolah, dan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Ada pula wawancara dengan guru pamong mengenai kegiatan pembelajaran, proses penilaian peserta didik, kendala dalam pembelajaran, serta motivasi peserta didik. Berikut video cuplikan wawancara dengan kepala sekolah dan guru pamong dari SMP Negeri 103 Jakarta. Wawancara dengan kepala sekolah, Ibu Sri Muryani MPD, dilaksanakan di ruang kepala sekolah pada jam 8 sampai 9 pagi. Pewawancara kepala sekolah diantaranya ada saya sendiri, Erlinda Trikusmawati, dan 2 teman saya yang lain, Vianda Namira Anjani, dan Laila Dian Permani. Sedangkan wawancara dengan guru pamong, Ibu Siti Yuliana MPD, dilaksanakan
di ruang guru pada jam 9.45 sampai setengah 11 pagi. Pewawancara diantaranya Faridatul Hilmiyah, Safira Septidiana, Sri Ramadhani, dan Tiara Salsabila Insani. Untuk hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru pamong di SMP Negeri 103 Jakarta, yang pertama ada karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik di SMP Negeri 103 Jakarta sudah cukup baik, karena menurut kepala sekolah, 50% peserta didik berasal dari bidang lingkungan, yaitu lingkungan Komplek Kopassus, di mana banyak peserta didik berasal dari lingkungan tersebut. Keluarga peserta didik banyak yang berasal dari TNI, ABRI, polisi, dan lain sebagainya, sehingga karakteristik peserta didik terjamin karena berasal dari lingkungan keluarga yang terdidik, terpelajar, dan concern terhadap pendidikan anak. Peserta didik lebih mudah diarahkan dan memiliki kedisiplinan yang tinggi. Untuk sisa 50%-nya, peserta didik berasal dari umum dan afirmasi, seperti misalnya KJP, PIP, dan KIP. Walaupun begitu, karakteristik mereka tetap baik dan terjaga, karena kepala sekolah dan semua guru di SMP Negeri 103 Jakarta berupaya untuk terus membimbing dan menertibkan siswa agar memiliki karakteristik yang baik dan benar. Kegiatan seremonial formal di SMP Negeri 103 Jakarta dilakukan secara blended. Sebagian by Zoom, sebagian ada yang langsung di sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan terakhir di SMP Negeri 103 Jakarta adalah sertijab dan lepas sambut kepala sekolah baru, di mana dilakukan secara luring dengan protokol kesehatan yang berlaku. Kegiatan lainnya misalnya seperti upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan melalui daring setiap Senin pagi. Jadi, kegiatan seremonial formal di SMPN 103 Jakarta tetap dijalankan baik secara daring maupun luring tergantung dari jenis kegiatan tersebut. Secara umum, kualitas pembelajaran di SMP Negeri 103 Jakarta sudah baik. Pembelajaran telah mengacu pada kurikulum yang ada, yaitu KTSP 2013. Pembelajaran mayoritas menggunakan kelas daring dibandingkan kelas luring. Jika ada peserta didik yang terkendala daring, dapat ke sekolah untuk mengambil materi belajar, sehingga pembelajaran tetap terlaksana dengan baik. Sejauh ini, guru maupun peserta didik mampu melaksanakan kelas daring. Contohnya, peserta didik di SMP Negeri 103 Jakarta masih dapat mengukir prestasi dengan menjuarai OSN dan O2SN di tengah pembelajaran daring. Namun, pembelajaran kelas daring di masa pandemi ini juga memberikan beberapa kendala bagi guru dan peserta didik. Di antaranya, guru kesulitan mengetahui apakah peserta didik fokus atau tidak dalam belajar. Kendala lainnya seperti banyak peserta didik yang kesulitan sinyal, kekurangan kuota, dan hanya memiliki satu gawai saja. Guru pamong bernama Ibu Siti Liana. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Dan dari hasil observasi menunjukkan bahwa beliau merupakan guru yang tegas, memiliki inovasi dalam mengajar, berkomunikasi baik dengan murid, memahami kendala yang dialami peserta didik, serta mampu memberikan masukan dan memberikan berbagai informasi mengenai belajar dan pelajaran yang dibutuhkan oleh kelompok PLP. Baiklah, sekian laporan hasil wawancara kegiatan PLP 1 yang saya laksanakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMP Negeri 103 Jakarta, terutama kepada kepala sekolah dan guru pamong yang sangat perhatian dan memberikan banyak motivasi ketika mendampingi saya dalam kegiatan PLP 1, serta teman-teman sesama kelompok yang selalu bersama dari awal kegiatan PLP 1. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.